Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deep Hood yang ke-39. Apa itu vlog Deep Hood? Jadi Deep Hood ini adalah brand baru saya yang saya mulai 39 minggu yang lalu. Yang saya buat vlognya insya Allah setiap Rabu malam jam 19.30 saya upload. Insya Allah. Jadi sudah 39 minggu. Ini sebagai ajang pembuktian buat saya apakah teori yang saya sampaikan di YouTube ini benar nggak sih, ternyata banyak yang memang susah untuk dipraktekkan di toko baru. Makanya saya pun kesusahan menaikkan si Deep Hood ini. Dan yang paling penting adalah kita berkembang bersama. Jadi kalau teman-teman yang baru buka toko atau prestasinya lebih rendah daripada Deep Hood saat ini, teman-teman tinggal napak tilas saja apa yang pernah saya lakukan dari pertama sampai sekarang. Saran saya napak tilasnya dari depan ya, dari depan ke belakang. Karena kalau dari belakang ke depan, khawatir Anda tidak bisa praktek. Jadi mending dari depan ke belakang atau dari yang terbaru ke terlama, ada yang bagus langsung praktek, bagus, praktek, bagus, praktek, dan seterusnya. Oke? Jadi, video ini, hari ini judulnya adalah, alhamdulillah, saya mau mulai iklan. Jadi bismillah saya mau mulai iklan. Jadi sudah 9 minggu ya, 9 sampai 10 minggu semenjak pivot si Diput ini. Jadi dari pivot sampai minggu ke-9 itu, kami nggak ngiklan. Jadi sekarang minggu ini udah mulai ngiklan. Oke, saya kasih tahu pertimbangan saya. Sebenarnya baru mulai kemarin ya. Jadi yang mana yang saya iklankan, satu yang best seller. Jadi yang paling best seller, si produk Liput ini yaitu baju kucing yang harganya Rp2.900, ya Rp3.000 lah. Ini adalah produk bakar uang ya, kenapa bakar uang? Karena ini nggak ada profitnya. Ini HPP-nya, 2.500 untuk produknya, lalu 500 lagi udah kemakan sama admin fee dan lain sebagainya, kemakan sama error dan lain sebagainya. Jadi ini nggak ada profitnya, jadi ini adalah produk bakar uang. Lalu yang mana jelas ini budgetnya nggak akan masuk ya, karena yang tadi saya bilang ini dari Rp3.000 itu udah 2.500 udah masuk ke ongkos ongkos jahit sama bahan. Lalu Rp500 udah ketarik sama, sama voucher, sama admin fee dan lain sebagainya. Jelas sebenarnya ini nggak apa ya, sebenarnya ini nggak produk tersebut nggak layak diiklankan sebenarnya secara hitungan ya. Ini saya kasih lihat produknya. Shopee sekarang suka verifikasi gitu. Nah, ini dia produknya, produk, baju kucing biasa kayak gini, dia harganya Rp3.000, sudah 1.500 terjual, alhamdulillah. Jelas produk tersebut budgetnya nggak akan masuk, tapi tetap saya iklankan, kenapa? Karena stoknya banyak. Jadi saya tahu itu best seller, dan, waktu itu kami keteteran stok, jadi habis habis habis, sekarang kami banyakin stoknya, ternyata nggak langsung habis juga, dan kami sudah cek, ada namanya parcel size kami, itu cek aja video saya yang lain, parcel size-nya lumayan oke, yaitu cross selling. Jadi kalau orang beli produk yang ini, orang beli produk yang murah ini, ternyata dia check out juga produk yang lain, di mana produk yang lain itu ada profitnya, di mana produk yang lain itu nggak bakar uang. Yang bakar uang cuma yang ini harga 5.000 tapi ada profitnya lumayan. Jadi kadang orang beli ini sama ini, lalu beli ini sama yang lain dan lain di mix mix and match. Jadi karena memang, karakternya ternyata seperti itu untuk, konsumen hobi seperti ini ya, seperti kucing ini. Jadi yang stoknya banyak sehingga saya, memutuskan untuk ngiklanin si produk tersebut. Nah, cara logika sederhana ya atau kaidah Maxi PC itu memang nggak masuk akal ya, tapi kita akan coba pakai pendekatan peluang. Jadi saya akan hitung peluang untung dan rugi kalau saya ngiklanin produk tersebut. Ini hitungannya, jadi saya mau ngiklaninnya baru di produk serupa ya teman-teman, kata kunci belum. Jadi baru di produk serupa, nanti akan saya kasih lihat sekaligus membuktikan bahwa produk serupa itu akan bagus ketika di barang yang bintangnya oke. Tapi saya nyobain ngiklanin produk baru banget, baru upload kemarin diiklanin itu nggak oke. Oke, nah perhitungannya gini teman-teman. Jadi teman-teman harus punya, spreadsheet seperti ini atau manual juga nggak apa-apa. Jadi si produk tersebut, si produk yang akan diiklankan tersebut conversion rate-nya berapa sih dalam 6 minggu terakhir. Kalau saya pakai data 6 minggu terakhir. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu terakhir, datanya dikumpulin lalu cek conversion rate-nya berapa. Lalu ada pesimis sama optimis. Jadi yang terkecilnya berapa? Terkecilnya adalah 1,78. Ini 1,78 tingkat konversi, atau conversion rate, pesanan siap dikirim dibagi kunjungan, lalu tertinggi itu 3,55. Jadi pesimisnya 1,78, optimisnya 3,55.
Lalu cek data toko teman-teman, parcel size-nya berapa. Nah, parcel size-nya kalau toko saya ini, kalau parcel size umum ya, secara umum bukan hanya produk tersebut, itu gampang banget dihitungnya, sudah saya bikin videonya juga. Jadi parcel size-nya, pesimisnya yang cari minimumnya, optimisnya cari maksimumnya, termasuk basket size atau bucket size-nya. Mana yang minimum, mana yang maksimum. Nah, jadi ketemulah pesimis basket size-nya 4.300. Jadi tiap orang tuh pesimistisnya tuh check out seharga 4.300 rupiah. Optimisnya tiap orang tuh check out 10.700 rupiah. Optimisnya, tapi nggak mungkin. Saya hitung untuk produk yang tadi kalau diiklankan butuh berapa klik sih untuk satu pesanan. Jadi satu pesanan titik-titik klik. Nah, caranya gampang, tinggal pakai round up boleh, dibuletin ya, ini dibuletin enggak juga nggak apa-apa. Jadi satu dibagi dengan conversion rate. Nah, sehingga ketemu angka kalau dengan conversion rate-nya yang pesimis saya butuh 57 klik. Kalau yang optimis saya butuh 29 klik untuk dapat satu pesanan. Sehingga dapat omset harapannya itu bukan harga produknya tapi dari basket size-nya. Nah, dari basket size-nya ini ya yang pesimis kan 4.300, yang optimis 10.700. Nah, mudah-mudahan kalau kalau bingung tonton pelan-pelan ya, saya mencoba sejelas mungkin mencoba. Kalau teman-teman kebingungan tonton pelan-pelan. Lalu HPP estimasinya. Nah, ini penting karena kan ini kan omset, lalu kita cari cost structure-nya yaitu dari HPP, biaya iklan untuk nyari gross profit. Nah, HPP estimasinya itu 2.793, ini dapat dari mana? Yaitu tinggal HPP rata-rata dikalikan dengan 1,12 yaitu parcel size-nya. Karena setiap parcel, setiap paket itu terdiri dari 1,12 pieces rata-ratanya. Jadi HPP-nya ketahuan, tinggal HPP tiap parcel atau tiap basket itu udah ketahuan bahwa 2.500 dikalikan 1,12. Nah, ini hati-hati HPP rata-rata ini kalau karena saya memang yang CD Food ini rata-rata memang 2.500 kebanyakan, jadi gampang masukin aja 2.500. Kalau teman-teman produknya banyak, ada yang dari Rp1.000 sampai Rp100.000 sampai Rp300.000, hati-hati menggunakan HPP rata-ratanya. Saran saya gunakan weighted HPP rumusnya, weighted HPP ya, weighted average. Pakai weighted average ini supaya weighted average ini itu untuk mengukur rata-rata tapi berdasarkan bobot tertentu, berdasarkan saran saya HPP tiap produk sama stoknya. Jadi HPP-nya nggak akan pure dibagi rata karena ada mungkin yang produk cuma tinggal satu pieces tapi kehitung jadi HPP juga. Ya itu silakan balik aja sendiri, tapi mau asumsi juga nggak apa-apa karena kan ini cuma ngitung peluang ya, nggak terlalu akurat juga nggak apa-apa. Lalu biaya iklannya HPP estimasinya ketemu, biaya iklannya juga bisa dicari. Tadi kan yang pesimis itu butuh 57 klik ya, dan saya akan ngebit CPC-nya di 150. Jadi ini nembak aja untuk di 150 itu harga termurah di produk serupa. Jadi biaya iklannya tinggal 57 kali 150. Begitu juga yang optimis 29 dikali 150. Lalu biaya admin, biaya admin fee, lalu voucher tinggal dikalikan aja, saya asumsikan 5% sama voucher 10% dari basket size, dari omset harapan. Sehingga ketemu gross profit-nya tinggal ditotalin aja omset harapan dikurangi HPP, dikurangi biaya iklan, dikurangi biaya admin, dikurangi voucher. Sehingga gross profit per pesanan itu saya minus Rp7.000. Itu yang pesimis, pakai data pesimis. Atau gross profit per klik, jadi setiap ada orang yang ngeklik, saya rugi Rp134. Ini yang pesimis. Atau omset per kliknya setiap saya 105, setiap ada satu orang yang klik, Rp77 saya dapat omset. Tapi optimisnya saya bisa dapat 395 perak per pesanan. Ya lumayan tuh daripada rugi. Oh, berarti ada peluang untung di sini. Kenapa? Itu tergantung kalau CR-nya tinggi kayak gini, parcel size-nya tinggi kayak gini, berarti bisa dapat untung Rp395 per pesanan. Gross profit-nya per klik Rp14. Kayak gitu jadi. Nah, saya sudah jalanin ini kemarin dari tadi malam. Nah, ini hasilnya. Ini terlalu dini sebetulnya ya karena baru 2 hari. Nah, udah 500 klik penjualannya 91.300. Berarti kalau kita bandingkan yang tadi, jadi yang optimis itu, yang pesimis kan Rp77 per klik, yang optimis 369. Yang ini kalau yang
produk serupa yang ini, apa, yang aslinya, jadi kan 91.300 dibagi Rp500. Berarti Rp182 per klik omsetnya, berarti di antara ini. Berarti alhamdulillah nggak rugi-rugi amat. Berarti kemungkinan besar saya nggak rugi-rugi amat atau nggak masuk ke golongan yang nggak terkategorikan ke perhitungan yang pesimis ini. Jadi di antara pesimis dan optimis. Mudah-mudahan dia masih di atas 0. Nanti saya akan evaluasi tiap minggu. Lalu kan saya kasih tunjuk juga, jadi ini yang saya iklankan baru 2 produk. Mana sebentar. Nah, 2 produk ini produk baru banget. Ini baru banget kemarin di-upload, nggak ada yang lihat. Tapi produk yang ini, yang bestseller, yang bakar uang ini yang sudah ribuan terjual tadi, baru 2 hari diaktifkan sudah 500 klik, 22.000 impression, keluar biaya 72.000 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukti bahwa memang untuk sukses iklan itu teman-teman harus ngumpulin bintang dulu. Harus ngumpulin membuat algoritma suka dulu, entah organik. Kalau mau bagusnya dari iklan ya harus siapin uangnya banyak karena nggak mudah untuk dapetin pesanan untuk produk-produk baru atau produk-produk yang belum ada bintangnya atau belum disukai dengan algoritma. Alhamdulillah, oke itu aja vlog ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya senang banget di Put ini karena parcel size-nya bagus. Saya juga karena yang paling bikin saya senang itu karena produk-produk ini adalah terbuat dari produk limbah. Jadi kami berusaha untuk mengurangi limbah dengan menjual dengan menambah added value dari setiap limbah yang kami produksi dari brand saya yang lain. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ikuti terus vlog Deep Food. Ini bukan ngajarin tapi memang mendokumentasikan. Saya juga nanti penasaran kalau Deep Food udah 10 juta per hari gitu, amin. Saya pengen napak tilas lagi deh, atau nyuruh anak saya nonton napak tilas perjalanan penjualan si Deep Food ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rabu malam 19.30.